Oke. Oke, kenapa ini Noval apa ini Novan? Novan ya. Oke. Baik. Kita kali ini bahas tentang karena cuma 7 kali, saya anggap yang penting-penting saja ya. Yang penting untuk seorang mahasiswa memahami tentang konsep dari perilaku data. Ya, ini yang penting seperti ini. Baik, kita bahas tentang transaksi. Sakdomnya transaksi itu seperti apa sih sakdomnya itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, dalam topik ini kita akan coba bahas semuanya ya tentang konsep transaksi. Yang pertama, apa toh transaksi itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa toh transaksi di dalam sebuah atau di dalam database? Maka transaksi itu adalah sebuah unit dari eksekusi program. Ya, unit berarti bagian dari program yang mengeksekusi data. Jadi tidak keseluruhan program, tapi hanya bagian dari program yang mampu mengakses dan mengupdate. Ini jadi satu ini. Mengakses dan mengupdate data. Itu namanya transaksi. Jadi tidak semua di dalam program itu disebut transaksi. Jadi kalau ada program diketikkan itu sampai dengan 300 baris gitu ya. Mungkin yang merupakan transaksi itu hanya barangkali 4-6 baris. Jadi bagian kecil, tetapi itu yang paling menentukan. Ya, yang lain tidak terlalu menentukan karena apa? Karena semua yang lain itu barangkali akan terjadi di dalam memori utama, tapi secara mendasar tidak bisa mengubah nilai. Nah, jadi kalau mau dipahami lebih lanjut, maka transaksi ini adalah satu unit program yang mampu mengubah nilai. Kalau yang nggak mengubah nilai nggak apa-apa. Dan yang paling penting memang dalam transaksi data itu adalah perubahan nilai. Ya, perubahan nilai. Jadi seperti saudara lah sama. Misalkan dulu pasti yang nilainya jelek ya sok takon dosennya. Pak, kenapa nilai saya jelek? Nah, gitu kan. Apakah bisa diperbaiki gitu. Nah, saat dosen memperbaiki itu kita lihat ya, apakah dia itu masih di dalam proses yang belum selesai atau sudah selesai. Ya. Kalau dia sudah dalam proses selesai, artinya sudah divalidasi, maka transaksi ini mestinya tidak bisa terjadi. Ya. Pengubahan itu tidak bisa terjadi. Ya. Tetapi kalau harus terjadi, nah ini manajemen di luar. Kalau harus terjadi, maka harus ada satu sistem pencatatan yang lain. Ya. Yang menunjukkan alasan mengapa nilai tersebut mengapa data tersebut nilainya berubah. Jadi harus ada catatan seperti itu. Tidak bisa sekedar mengubah. Ya, jadi setiap perubahan dalam data itu akan memunculkan data lain. Ya, karena sebenarnya data lama itu tidak pernah benar-benar dihapus, tetapi hanya disembunyikan. Nah, kemudian mengapa data yang lama disembunyikan, lalu dimunculkan data yang baru? Nah, itu harus ada catatan transaksinya. Ya. Nah, kalau di dalam perkuliahan misalkan, atau ya seperti kita ini, maka lalu ada yang namanya misalkan proses perbaikan data. Ya. Jadi nilai seseorang itu bisa berubah dari yang D, nanti saudara akan mendapatkan nilai yang lebih baik harapannya. Kok nilai mahasiswa ini sekarang jadi lebih baik ya? Kemarin kan D, sekarang kok tidak D, misalkan C atau B. Oh, karena ikut semester antara. Nah, semester antara ini adalah salah satu proses yang diciptakan oleh manusia untuk melakukan updating. Tetapi di dalam
satu proses itu pun mungkin ada catatan yang lain. Jika seseorang memang melakukan updating juga, ya kan? Nah, kan sangat mungkin seorang dosen itu mengentrikan nilai atau seorang dosen bahkan mungkin ngoreksinya itu salah. Ya. Saya pernah ngoreksi mahasiswa, ini mahasiswa ini nilainya bagus-bagus kok, ini UAS-nya cuma mengerjakan 1 dari 3 soal gitu. Nah, tapi ya saya nggak pernah lihat 2 soal yang lain yang dikerjakan. Akhirnya saya beri nilai buruk. Ya. Lupa tanya, setelah itu saya juga salah karena tidak mengkomunikasikan dengan mahasiswa tersebut. Lalu mahasiswa terus lupa, saya kok kok nilainya cuma itu, Pak. Sepertinya saya yang dinilai hanya 1 nomor. Nah, kamu kan memang 1 nomor yang dikumpulkan. Loh, saya mengumpulkan 2 nomor, 3 nomor, Pak. Lah di mana? Terus lewat email juga, Pak. Oh, lewat email? Ya, karena waktu itu macet. Setelah saya lihat, oh iya, ternyata mahasiswa ini memang pernah WA saya, Pak, saya tidak bisa mengupload hasil, lalu saya kirim lewat email Bapak di sini. Setelah saya buka, oh iya. Nah, seperti itu kan tidak salah. Ya. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Tetapi dosen tentunya akan melakukan proses ulang, ya, seperti saya, lalu mengoreksi lagi dan memberi nilai lagi. Nah, sementara nilainya sudah saya valid. Nggak bisa ini. Ya, ini salah. Tetap ini adalah satu transaksi yang salah. Ya, jadi sekarang tidak bisa saya kemudian mengubah nilai yang semula misalkan E, lalu saya ubah menjadi B misalkan. Nggak bisa. Ya, harus ada sesuatu yang mengubah, alasan yang mengubah itu. Maka kemudian diciptakanlah sebuah panel misalkan. Ya, panel apa? Untuk mengubah nilai. Termasuk di situ alasannya serta siapa yang melakukan. Dilakukanlah oleh saya ya atas usulan kepada ketua program studi menyetujui sehingga mengubah nilai mahasiswa tersebut dari E menjadi B ya, karena salah mengoreksi, dosen salah mengoreksi. Nah, ini harus ada ya. Jadi setiap transaksi karena itu mengubah nilai satu data harus tercatat. Ya. Nah, sekarang kita bicara bahwa mengapa kita melakukan itu adalah karena alasan konsistensi. Ya, konsisten. Konsisten itu adalah satu ketetapan data. Bahwa ini datanya sebenarnya nilainya berapa ini mahasiswa ini. Nah, karena dia pernah dapat nilai E, lalu menjadi B, misalkan begitu. Ya, saudara nanti dapat D, lalu semoga dapat B, gitu kan ya. Nah, ini kok bisa dapat B? Ini pernah dapat D, jadi sebenarnya benar yang mana ini? Nah, ini konsistensi. Ya. Konsistensi. Termasuk juga nanti integrity, ya, kebenaran. Oh iya, mahasiswa ini dari E karena menjadi B. Kenapa? Lihat catatannya, oh, karena dosennya salah mengoreksi. Ya. Oh, mahasiswa ini mengulang di semester berikutnya. Oh, mahasiswa ini melakukan atau mengikuti semester antara. Misalkan begitu. Ya. Itu konsistensi itu seperti itu sebenarnya. Jadi bukan nilainya itu selalu tetap, enggak, boleh berubah. Tetapi ada alasannya mengapa berubah. Ya. Mahasiswa ini nilainya berubah. Kenapa? Karena ikut semester antara. Semester antaranya dapat apa dia? Dapat B. Aturan semester antara apa? Mengganti nilai akhirnya. Oh ya sudah, berarti nilai akhir yang berubah. Semula dari D, lalu sekarang berubah menjadi B. Gitu ya, itu konsistensi seperti itu. Nah, setiap selesai melakukan transaksi atau setelah selesai melakukan perubahan data, maka data ini harus ditutup. Ya. Harus ditutup. Ya. Jadi diharapkan data ini tetap konsisten. Konsistennya itu ya itu tadi. Nah, kalau di dalam dunia perbankan mungkin akan lebih mudah barangkali ya. Apa yang disebut konsisten itu adalah misalkan begini, saya mentransfer
mentransfer uang ya kepada misalkan Mas Hamid gitu ya, ke rekeningnya Mas Hamid. Ya. Rekening Mas Hamid itu semula saldonya 1 juta ya, misalkan Mas Hamid itu ya Mas Hamid. Lalu saldo saya 2 juta, ya saldo saya 2 juta. Saldo saya 2 juta, saldonya Mas Hamid 1 juta, totalnya berapa? 3 juta, ya kan? Nah, sekarang saya transfer ke Mas Hamid 500.000. Uang saya berkurang 500.000 menjadi 1,5 juta ke Mas Hamid. Saya berikan 500.000, berarti saldonya Mas Hamid yang semula 1,5 juta, 1 juta menjadi 1,5 juta. Nah, sekarang total uang saya dengan Mas Hamid berapa? Tetap 3 juta. Nah, itu namanya konsisten. Ya. Nah, menjadi tidak konsisten kalau terjadi sesuatu, misalkan saya sudah transfer ke Mas Hamid. Saya sudah transfer ke Mas Hamid. Berapa, Pak? 500.000. Oke, Pak. Nah, terus coba cek. Mas Hamid ngecek. Loh, Pak, kok belum saya terima? Saldo saya masih 1 juta. Loh, nah, saya jawab, loh, saldo saya sudah berkurang nih. Jadi 1,5 juta. Lah, yang 500 kemana? Paham ya? Nah, ini namanya nggak konsisten. Nah, 500 ini kemana? Maka kalau di dalam perbankan itu kita selalu dicek, itu namanya kan balancing. Ya. Jadi seluruh transaksi itu harus balance, seimbang. Jangan sampai ada ya seperti ini. Mungkin tidak Pak, itu terjadi. Mungkin, sangat mungkin. Apalagi kita sudah bicara tentang jaringan, ya data diakses bersama-sama. Nah, itu sangat mungkin. Ini lari kemana ini yang 500.000 ini? Oh, ternyata memang belum nyampe gitu ya. Jadi rekeningnya Mas Hamid ini ternyata begitu jauhnya sehingga uang 500.000 itu masih jauh. Trans Jateng mungkin gitu. Apa namanya tadi Haji Baitin Rogal? Bukan. Ya. Oh begini. Ya. Jadi paham ya tentang konsisten ya. Nah, jadi nanti akan bisa ketahuan kita, loh, bisa ya terjadi seperti itu. Nah, terus ternyata memang masih nyangkut ya. Kalau di dalam dunia mahasiswa barangkali Pak saya sudah bayar, sudah transfer, Udinus belum terima ya. Oh ya, ternyata masih berhenti di bank antara, di rekening antara karena saudara menggunakan VA ya, pakai virtual account, maka data itu tidak langsung mengupdate rekening Udinus, tetapi akan ditampung di satu rekening sementara dulu, baru setelah nanti rekonsiliasi, setiap hari ada rekonsiliasi, itu baru datanya akan masuk. Ya, jadi tetapi tidak itu yang dipakai sekarang, tetap saja begitu uang tertransfer, meskipun itu rekening sementara, maka Udinus mengatakan sudah terima, gitu. Tapi hasilnya belum. Ya. Nah itu konsistensi itu seperti itu. Nah kalau misalkan belum terima, ya nggak apa-apa, karena kan saya tadi sudah katakan pembayaran mahasiswa masuk di rekening sementara. Jadi misalkan seperti gantian Mas Satria, misalkan Mas Satria bayar ke Udinus ya 5 juta. Begitu dia pakai VE 5 juta bayar, nggak sampai ke Udinus, udah pasti itu nggak sampai. Kemana? Ke rekening penampungan sementara di VA di bank yang saudara gunakan itu. Nah, baru kemudian nanti Udinus menerima. Ya, kapan? Besok. Tetapi pada hari itu apakah kita konsisten? Konsisten, kita sudah menerima assignment bahwa data, ini ada kiriman dari Satria Utama, 5 juta. Oke, saya terima, bilang itu. Tetapi datanya ada di rekening sementara. Jadi kalau dijumlahkan kan sama juga. Ya. Nah, itu namanya konsisten. Nah, celaka kalau tidak ternyata di rekening sementara pun nggak ada. Wah, ini kemana itu? Nah, itu namanya tidak konsisten. Ya. Jadi yang namanya konsisten seperti itu, dan transaksi, coba Hamid. ya begitu memang begitu ya. Jadi semester setiap kali pembayaran pakai VE itu memang tidak langsung ke Udinus, tapi ke
bank, rekening sementara di bank itu. Nah, lalu nanti banknya terjadi apa kita juga nggak tahu, ya kan? Tapi kami sudah tahu seperti itu, harusnya kami sudah tahu karena kami tidak verifikasi. Begitu Mas Hamid bayar, kita sudah tahu. Tetapi dicek ternyata nggak ada, ya kan? Iya, Nah itu nanti rekonsiliasi dari Udinus dengan bank di mana saudara gunakan itu. Kadang memang begitu, karena dunia teknologi itu apa ini sering terjadi, harus konfirmasi lagi pula Pak. Ya ini, iya Mas, memang begitulah. Lebih sulit lagi, Udinus ini pakai bank-bank banyak itu ya. iya Jadi Pak. ada Bank Jateng, ada Bank Mandiri, nanti ada BCA, nanti ada BRI gitu. Sulitnya kami adalah kamu nanti ditanya, Mas kamu bayarnya lewat VE mana, gitu kan, lewat bank mana? Wah itu kita repot ya, termasuk saya karena saya juga di bagian data ini juga akhirnya pusing harus ngecek satu-satu. Ya maaf itu harusnya nggak terjadi. Tetapi karena keunikan Udinus yang transaksi VE-nya itu peer to peer, bank ke Udinus, jadi ya bikin kita tuh puyeng juga karena setiap bank punya aplikasi yang berbeda. Lalu kita harus membuat aplikasi sendiri. Ya, karena selalu ada persoalan teknis, maka kita harus punya grup. Jadi ya kita punya grup dengan bank-bank itu. Ya, kita sedang mengusahakan dengan pihak ketiga, semoga disetujui sehingga nanti manajemennya bisa lebih sederhana gitu ya. Pakai seperti di apa itu Gojek misalkan atau seperti Tokopedia gitu ya. Jadi mau bayar lewat mana aja, bodo amat. Kantor pos boleh, lewat minimarket juga boleh, atau mau lewat apa itu pulsa itu ya boleh, ya pokoknya bodo amat. Nah itu kalau kita bisa seperti itu, nanti kita akan apakah ada masalah? Mungkin saja tetap ada masalah, tetapi ditanganinya cuma dua pihak, Udinus dengan pihak ketiga itu saja. Jadi tidak seperti sekarang ditelusur di bank. Banknya telusur begitu juga kangelan, ya toh. Wah, telusurnya juga sulit. Harus kita buka lagi database-nya. Log transaksinya kita lihat. Wah, rumit, tapi tetap ketemu akhirnya. Gitu ya, Mas Hamid, Mas Satria yang pernah alami. Memang begitu, Mas. Iya Pak. Hebatnya di database itu di situ, ya. Jadi kita melakukan penelusuran. Orang sekarang mengatakan itu sebagai digital forensik. Ya. Jadi digital forensik itu bukan karena mayat saja forensik, tapi karena data yang tidak sinkron ini kita telusur. Ya. Bahkan kita itu pernah melihat satu fenomena yang aneh. Ini juga banknya juga bingung, ya. Banknya bingung, kami juga bingung. Jadi saldo Udinus itu naik turun nggak karuan gitu. Nggak tahu. Jadi saldo di satu rekening Udinus itu kadang 50 juta itu. Tapi kita lihat lagi tinggal 7 juta. Loh, kemarin 50 juta, sekarang tinggal 7 juta. Kemarin 50 juta itu kenapa? Nggak bisa jawab. Kok sekarang jadi 7 juta, yang ambil siapa? Nggak bisa jawab juga banknya. Nah, itu Bu yang kita sedang selidiki. Akhirnya kita bareng-bareng ngoprek database. Ya, ngoprek database. Wow, akhirnya ketahuan. Oh, ini karena ada sinkronisasi data yang tidak benar-benar sinkron di bank tersebut, sehingga data tersebut berubah. Tapi karena kita kemudian bisa telusuri di mana data ini kemungkinan nyangkut, akhirnya kita dapatkan satu kebenaran juga pada akhirnya. Nah, itu adalah penelusuran yang disebut dengan digital forensik. Sudah kita lakukan seperti itu, ya. Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa Pak sering terjadi kerusakan Pak? Saya sudah bayar pakai harus klarifikasi lagi. Iya benar. Apa ini tadi? Saya bayar kan harus menggunakan Bank Jateng, tapi saya pakai Mandiri soalnya di luar Jateng. Jadi transaksi saya awalnya ditolak katanya petugas Mandiri. Jadi Mandiri mengirim pribadi jadi bisa keterima oleh Bank Jateng. Ya, ya begitu. Ya, memang begitu itu yang jadi kita
masalah karena kita itu peer to peer itu yang saya katakan ya. Jadi mengapa kita tidak pakai VA mandiri ya? Nah, itu kan jadi repotnya itu ditentukan pakai VA mandiri mahasiswa, pakai VA Jateng. Jadi VA-nya banyak banget. Nah, kalau pihak ketiga itu tidak pakai seperti itu, pokoknya pakai nomor acak gitu ya, pakai nomor acak, lalu nanti akan diterima. Nah, ini yang belum diterima oleh WR2 kita, ya padahal WR2 kita itu ya dokter komputer nih kok, aku ya rada mangkel nih kok, ora lek mudeng-mudeng. Ya, jadi memang betul Mas, kita kalau VA-nya itu Jateng, saudara bayarnya lewat mandiri. Oh ya enggak bisa, ya. Harusnya lewat Jateng. Nah, supaya bisa gimana? Transfer dulu antara mandiri ke Jateng. Wah, itu bank mandirinya ya jengkel dong. Dia enggak dapat apa-apa kok. Ya, dia enggak dapat apa-apa. Orang itu opo-opo, aku kan rekoso gitu. Iya memang begitu. Dampaknya memang buruk begitu. Nah, tapi kalau nanti kita sudah menggunakan pihak ketiga, maka seluruh bank-bank itu ada di situ gitu kan. Jadi yang menyelesaikan pihak ketiga itu. Kita menggunakan sebuah fintech ya, financial teknologi. Jadi transaksi itu nanti hanya antara fintech dengan Udinus. Kalau ada kalau mahasiswa mau bayar dari bank apa, mau dari bank SAT sekalipun nggak masalah itu ya. Asal bank SAT itu masuk di dalam konsorsium itu nggak masalah. Ya, jadi semua bank sudah diintegrasikan di dalam sebuah fintech tersebut. Lalu fintech berhubungan dengan Udinus. Itu lebih nyaman, gitu. Ya, itu Bank Mandiri tidak kerjasama dengan Jateng katanya. Ya, bukan enggak kerja, ya bukannya tidak kerjasama, tapi bukan urusan saya itu. Ya, bukan urusan saya ngurusi kamu malah orang repoti gitu ya. Tetapi mungkin dari sisi apa ya, dari sisi customer service mungkin ya. Lalu itu mau dibantu, tapi sebenarnya godok juga Bank Mandiri itu. Apalagi Bank Mandiri bank yang lebih besar dari Jateng kan. Ngapain gurem begitu diurusi. Salahnya kok salahnya Udinus juga ya toh, kenapa enggak pakai VA Mandiri padahal kita kerjasama dengan Mandiri. Ya, karena apa? Karena Bank Mandiri punya aturan tertentu yang Udinus nggak mau. Nah, itu yang repot. Repotnya di situ itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah transaksi ini apakah selalu mulus? Jawabannya tentu tidak. Tadi saya sudah banyak kasus saya ceritakan. Apa? Terjadi kerusakan. Kerusakan itu bisa di hardware-nya. Wah, ini parah ya kalau rusak di hardware. Bisa di sistemnya. Nah, kalau di sistem mungkin bicara tentang logik itu nanti ditelusur kemana ya? Nah, karena ada satu kejadian memang logik itu yang semula benar menjadi salah. Jadi itu saya juga nggak pernah ngerti, tetapi memang itulah kenyataannya. Karena kita berhadapan dengan entitas luar yang juga mempunyai logik yang berbeda, ya, maka ketika transaksi ternyata logik kita tidak sepaham dengan mereka. Sama, manusia itu dalam berbicara juga kadang-kadang miskomunikasi. Itu sama, ya, di pemrograman juga sama, terjadi begitu. Sehingga akhirnya, oh gitu ya, jadi sudah tahu, sudah jadi nanti. Ya, itu sistem mudah. Tapi kalau hardware itu susah. Ya, apalagi kalau kemudian hardware itu ada di ranah penyimpanan, itu susah. Ya, selalu error dalam menuliskan data. Nah, itu akan menjadi persoalan yang sulit. Ya, terus apa yang harus dilakukan Pak kalau seperti itu? Ya, kita ganti hardware. Kita ganti hardware. Maka sekalipun saudara punya penyimpanan hard disk 1 tera itulah ya. Apakah 1 tera itu dimakan semua? Oh, enggak bisa itu. Paling 750 itu sudah mentok. Ya. Jadi ada sekitar 250 itu space untuk melakukan gerakan manuver yang lain. Ya, jadi tidak bisa kita akan menyimpan data itu secara utuh. Nah, apalagi seperti hard disk itu masih rawan kerusakan, ya, mudah
rusak karena magnetik. Ya. Maka mungkin saja data itu hilang, bukan karena hilang sama sekali, tetapi karena tersimpan di dalam satu sektor hard disk yang rusak itu. Ya. Nah, kalau seperti itu gimana Pak? Ya enggak apa-apa, kan kita bisa baca secara logiknya. Nah, jadi secara logiknya kita tahu ini data ini disimpan di sektor yang rusak. Maka enggak masalah, data itu tetap nanti kita bisa recreate istilahnya, ya, kita tulis ulang. Lalu bisa juga transaksi ini bermasalah karena ada satu data yang diakses oleh lebih dari satu transaksi. Ya. Lebih dari satu transaksi mengakses data yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, sebenarnya tidak pernah sama, hampir bersamaan. Nah, karena sekarang ini konsep yang dimunculkan kebanyakan adalah paralel, ya, bukan serial, antri gitu ya, bukan antri ya, tetapi paralel berarti barengan. Maka data itu harus bisa diakses secara barengan. Ya. Nah, meskipun tidak pernah bisa bareng benar. Kalau dulu konsepnya antri, ya, jadi transaksi satu selesai, yang satunya masuk, satu selesai, nah ini masuk, nah itu enak. Sekarang ini enggak. Nah, diparalelkan. Ini baru 2. Bagaimana kalau 5? Oh, mungkin saja itu. Mungkin saja. Ya, jadi seperti bayar VA, bayar semester antara. Bayar semester antara itu semuanya pakai VA-nya Bank Jateng, ya kan? Nah, sudah buru-buru lagi. Maka kemudian banyak transaksi mengakses ke situ. Ya, termasuk dari Mandiri itu juga, ya kan? Mengakses ke situ. Wah, akhirnya ya mungkin saja terjadi satu kerusakan. Nah, kerusakan itu bukan rusak benar, tapi sebenarnya adalah ketidakkonsistenan. Itu transaksi kemungkinannya adalah seperti itu. Oke, nah untuk itu maka sebuah transaksi itu harus mempunyai sifat akid ini. Akid apa? Atomik, konsisten, isolasi, dan durable. Atomik, atomik. Kalau dalam bahasa fisika, atom itu adalah bagian terkecil yang tidak bisa dipecah-pecah lagi. Ya. Nah, transaksi ini adalah bagian terkecil dari sebuah program yang tidak boleh dipecah-pecah lagi. Nah, kalau tidak boleh dipecah-pecah, artinya adalah bahwa dia harus berjalan secara utuh atau tidak sama sekali. Ya, jadi kalau tanggung-tanggung ya batalkan saja. Nah, itu paling mudah. Nah, jadi harus sekali dia jalan harus utuh sampai selesai. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Nah, yang kedua konsisten. Nah, bahwa setiap eksekusi transaksi itu harus tetap menghasilkan nilai yang sama. Konsisten itu tadi yang saya ceritakan. Berikutnya adalah isolasi. Apa maksudnya isolasi? Isolasi di sini adalah bahwa satu data yang sudah diubah oleh sebuah transaksi itu tidak boleh dipengaruhi oleh transaksi yang lain. Enggak boleh. Jadi setelah datanya diubah, selesai, dituliskan, ya, baru kemudian transaksi lain itu boleh mengintervensi. Karena itu sudah ranahnya dia. Tapi tidak boleh selama dalam proses, itu transaksi yang lain itu mempengaruhi. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Maka satu transaksi harus bersifat isolasi, terlindungi. Nah, berikutnya adalah durable. Durable ini adalah bahwa setiap transaksi yang nanti menghasilkan perubahan nilai, maka nilai ini harus bersifat menetap, ya, tidak menguap, ya, menetap. Nah, adapun kemudian nanti data ini akan berubah karena ada transaksi yang lain, itu beda masalah, ya. Tetapi ada sejarah di situ bahwa sebuah transaksi memang telah berhasil melakukan pengubahan data. Nah, itu adalah karakteristik dari transaksi. Ya. Kita kenal dengan istilah akid. Ya, akid. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, saya lanjutkan dulu kalau gitu. Ya. Nah, ini contoh transaksi yang tadi saya ceritakan di awal ya. Jadi di antara bahasa kata-kata di dalam bahasa pemrograman, maka kata-kata yang paling sakti itu memang hanya tertentu, yaitu read to write, read dan write. Itu yang paling penting. Jadi dalam bahasa pemrograman yang kalau saudara buat program itu tirik-tirik gitu ya, kata yang paling penting dan harus diperhatikan itu memang hanya dua, read dan write saja. Ya, kasihan nih bahasa yang lain, kata yang lain ya diperhatikan itu. Mengapa read dan write? Karena read dan write inilah yang akan mempengaruhi perubahan data itu menjadi konsisten. Ya, jadi maka contoh di sini nanti hanya read write saja. Contoh, transaksi pengiriman 50, ya anggap aja ini Rp50 atau $50 dari rekening A ke rekening B. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, baca data A dulu. Nah, kemudian A mengirimkan ke B, maka A mengurangi 50, nilai A 50. Nah, kemudian setelah dikurangi 50, lalu tulis nilai A. Nah, kalau nilai A itu semula 200, misalkan, kemudian 200 dikurangi 50, maka sekarang A menjadi 150. Ya, 200 kurangi 50, jadi 150. Read B. Nah, lalu tambahkan nilai B. Tulis atau write. Nah, misalkan B-nya ini semula 300. 300 dapat tambahan 50 dari A, berarti nilainya menjadi 350. Tulis B. A menjadi 150, B-nya menjadi 350. Ya, kalau dijumlah awalnya tetap sama. Nah, itu namanya konsisten tadi. Ya. Nah, di sini kita lihat keatomikan itu diperlukan jika transaksi terhenti setelah tahap ketiga. Kita lihat tahap ketiga. Ya. Sebelum tahap setelah tahap ketiga dan sebelum tahap keenam. Ya. Ini yang terjadi. Ya, jadi antara 1, 2, 3 ini harus terjadi utuh. Ya. Kalau tidak, ya, misalkan nilai A sudah dibaca, sudah dikurangi, tapi belum ditulis. Wah, ini nggak boleh. Ya, ini tidak jalan, misalkan write A ini. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena ini sudah satu kesatuan. Ya, ini harus satu kesatuan. Nggak boleh, kalau mau terjadi utuh. Kalau tidak, batalkan sama sekali. Ya, jadi ini yang namanya dikatakan utuh, atomik itu ini. Ini atomik juga. Ya, ini atomik. Ya, itu yang harus diproteksi. Ya. Oke, nanti kita lihat kasus-kasus yang lain. Ya, memang kalau transaksinya itu tidak paralel, tetapi serial, seperti yang saya katakan tadi, itu enak, ya, urut. Nah, tapi kalau urut, ya yang ngantri nanti kesuwen. Dulu ya, karena saya belajar komputer itu sejak tahun 87 ya, kamu belum lahir lah. Jadi saya mengalami, kalau dulu transaksi itu selalu dilakukan secara serial, urut, antri. Ya, saudara mungkin juga ada belajar bahasa struktur data, queue ya, antrian. Ya. Dulu memang diantrikan begitu, tapi di zaman modern ini sekarang sudah tidak bisa namanya ngantri kalau data. Manusianya suruh antri, tapi datanya tidak ngantri. Transaksi harus selalu berjalan. Seolah-olah bisa berbarengan, padahal ya sebenarnya tidak pernah. Ya. Nah, supaya memunculkan seolah-olah itulah, saudara-saudara, lalu muncul berbagai macam teknik. Teknik sehingga pada akhirnya sering terjadi ketidakkonsistenan sementara. Nah, seperti itu tadi, bayar, oh sudah bayar kok belum diterima. Nah, ini namanya ketidakkonsistenan sementara. Nanti kalau dirunut ya terus akhirnya diterima. Ya. Itu persoalannya di situ, saudara-saudara. Mengapa Pak kok bisa terjadi masalah? Ya karena kita itu multi paralel gitu ya.
Sebuah transaksi harus berjalan secara real time semuanya. Waduh lah, piye, sadurunge sih tidak bisa. Ya, contoh itu begini. Ada seorang dokter, saya katakan ada seorang dokter. Dia mempunyai banyak pasien. Apakah mungkin pasien itu diperiksa secara bersamaan? Jawabannya, nggak mungkin, Pak. Ya, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya, dokternya cuma satu kok. Dokternya cuma satu, pasti meriksanya ya satu per satu. Ya kan? Wah, sakit. Nunggu ayo, piye Pak, selak ora penak awake, kan gitu. Ya bener, tapi pertanyaannya berapa jumlah dokternya? Satu. Ya kalau satu meriksanya pasti satu-satu, nggak mungkin lebih. Nah, tapi dokter ini punya cara yang mungkin lebih pintar gitu ya, lebih cerdik karena udah belajar komputer Udinus, lalu dia berpikir, wah, biar kelihatan paralel, multi processing gitu ya. Maka kemudian dia di ruang periksanya itu dia sediakan 7 tempat tidur. 7 tempat tidur. Sehingga pada waktu dia memanggil itu sekali panggil berapa orang? 7 orang. 7 orang masuk kamar periksa. Bagi pasiennya akan mengatakan, wah hebat ini dokter ini. Meriksanya berapa? 7, Mas. Ya. 7 orang. Wah keren. Karena 7 orang masuk ruang periksa. Kenyataannya sebenarnya diperiksa 7 enggak? Enggak. Sampai di dalam ruang periksa, mereka suruh tidur di tempat tidurnya masing-masing. Lalu sang dokter ini memeriksa pasien tersebut 1 per 1. Tetap saja 1 per 1. Ya, tapi orang luar terkesannya adalah 7. Ya, begitu 1 selesai, tuliskan resepnya, wah lalu keluar 7 dung, sudah diproses. Lalu dokternya manggil lagi 7 lagi. Tapi di dalamnya kita nggak tahu, ternyata meriksanya 1-1 juga. Ya iyalah, dokternya cuma 1. Ya, itu yang dikatakan multiprocessing itu tidak akan pernah betul-betul multi. Ya. Oke. Nah, berikutnya, status transaksi itu juga ada 3. Ya. Yang pertama aktif, yang kedua sukses sebagian, yang ketiga adalah gagal. Ya. Jadi aktif, kemudian sukses sebagian, selesai, bisa juga kemudian transaksi yang gagal, batalkan. Kalau gagal, batalkan. Tidak dilanjutkan, tapi batalkan. Batalkan itu nilainya dikembalikan ke nilai awal sebelum transaksi, itu paling aman. Ya. Nah, itu selalu ada 3 ini. Aktif, selesai sebagian, ya, kemudian gagal, salah, bisa. Jadi setelah selesai bagian, kemudian salah, bisa terjadi. Bisa juga selesai sebagian, lalu selesai secara penuh, komit. Ya, komit itu artinya selesai secara utuh. Saya ngirim SVA, bayar VA. Ya. Setelah 1 hari, lu kok belum berubah? Nah, itu baru parsial. Ternyata setelah esoknya, ternyata sudah dia membayar. Tiwasno saya komplain. Ya, mungkin saja terjadi seperti itu. Jadi transaksi itu selesai sebagian, kemudian selesai secara utuh, atau selesai sebagian, kemudian malah batal. Ya. Nah, ketika batal, apa yang harus dilakukan? Cancel, abort, ya, atau kembalikan ke nilai semula. Ya. Itu status dari transaksi. Nah, sekarang itu saja sebenarnya persoalannya. Nah, lalu banyak cara. Ya. Muncul berbagai macam cara. Bagaimana ya nanti kita harus mengakali terjadinya sebuah transaksi supaya meskipun ini diakses oleh banyak transaksi secara bersamaan,
tetapi nilainya masih tetap terisolasi sehingga setiap transaksi bisa menyelesaikan secara utuh. Nah, seperti itu. Bagaimana juga supaya nanti data itu tidak rusak. Nah, itu juga penting. Lalu misalkan ada database mirroring, ya, bayangan. Gimana toh? Ya, kalau ada satu transaksi, kita ciptakan database baru yang disebut database bayangan. Nah, di database bayangan inilah transaksi itu dilakukan. Nah, nanti kalau sudah datanya benar-benar berubah, baru nanti akan dipindahkan ke dalam database yang aslinya. Tapi selama ini belum beres, maka tidak akan diubah. Sehingga kalau nanti terjadi masalah, ya database bayangan inilah yang akan di-abort, yang akan dibatalkan. Data aslinya semuanya masih tersimpan. Itu contoh, salah satu cara bagaimana supaya masalah atomik ini bisa tetap dijalankan. Ini salah satu itu. Nah, ini contohnya begini ini. Ya. Jadi setiap kali ada transaksi, maka ciptakan database baru. Ya. Ciptakan database baru. Nah, di database baru inilah kemudian transaksi dijalankan. Kalau semuanya berhasil dijalankan, maka pointernya akan menunjuk ke database baru tadi. Ya, ini yang valid. Nah, yang lama dilupakan, ya, dihapus. Misalnya begitu. Nah, itu selalu terjadi begitu. Ya, jadi yang baru, kemudian ada transaksi lagi, maka ciptakan database yang lebih baru lagi. Ya, selesai data transaksinya dituliskan commit, baru kemudian database lama dihapuskan. Tetapi selama belum commit, tidak akan dihapuskan. Nanti kalau gagal, maka ya yang gagal ya yang kopian itu tadi, yang lebih baru. Data yang lamanya masih terpegang. Nah, ini contohnya. Ya, ini salah satu cara bagaimana mengupayakan supaya nilai itu tetap konsisten. Nah, juga di dalam eksekusi konkurensi, nah, ini ada beberapa contoh ya. Bagaimana satu transaksi, beberapa transaksi berjalan sekaligus. Nah, ini misalkan ada 2 transaksi. Ada transaksi A, ada transaksi B. Transaksi A dan transaksi B ini mengakses data yang sama. Tadi saya katakan, apakah sebenarnya mengaksesnya betul-betul barengan? Enggak pernah. Pasti selalu satu persatu, karena dokternya itu cuma satu. Kecuali komputer yang multiprocessing loh ya, itu beda lagi. Tapi selama dia cuma satu, ya tetap satu. Kalau multiprocessing gimana, Pak? Wah, kerja sendiri-sendiri, sinkronisasi belakangan. Ya. Nah, kalau ini komputernya cuma satu, prosesornya cuma satu, ya tetap akan dikerjakan satu per satu. Nah, ini contohnya begini. Maka waktu itu kalau dalam hal ini clock ya. Komputer itu kan punya satuan waktu sendiri yang disebut clock. Dalam setiap clock itu hanya akan terjadi satu transaksi yang dijalani. Ya, satu perintah. Ya, select bintang from T. Ya. Lalu transaksi B nanti masuk dengan perintah sama juga, select bintang from T. Itu pasti akan dilakukan setelah W1. Ya. Nah, kemudian ternyata transaksi A melakukan update set ID menjadi set update T, set ID sama dengan 1, where ID sama dengan 2. Jadi kalau semua ID yang sudah bernilai 2 diubah menjadi 1. Lalu transaksi B akan mengubah update set ID menjadi 3 untuk setiap transaksi sama dengan 2. Nah, ini contoh. Ya, contoh. Bisa enggak terjadi ini? Enggak bisa. Ya. Karena saat transaksi A melakukan perintah update T, set ID sama menjadi 1, jika ID-nya sudah bernilai 2. Maka saat ini semua T akan bernilai sama dengan 1. Ya. Nah, lalu perintah B mengatakan set ID sama dengan 3. Bila ID-nya sama dengan 2. Tidak bisa. Dia tidak akan pernah berhasil melaksanakan perintah set ID menjadi 3. Karena tidak pernah ada ID 3 setelah ini. Semua where ID 2 ya. Ubah menjadi 3 jika ID-nya bernilai 2. Perintah ini mengubah semua yang bernilai 2 jadi 1. Maka saat transaksi B berjalan,
ini, dia tidak akan pernah menemui ID bernilai 2. Maka ini tidak akan jalan. Ya. Nah, ini tidak akan jalan. Oke. Oke. Berikutnya lagi uncommitted. Ya, ini yang masalah yang muncul. Uncommitted. Masalah muncul jika transaksi diizinkan retrieve record yang telah diubah nilainya oleh transaksi lain yang belum save. Wah, ini nanti di pemrograman sering terjadi seperti ini yang saya katakan logiknya kita berbeda dengan logik orang lain, nah, sehingga terjadi persoalan. Contoh di sini, update T set dep ID menjadi 1. Ya. Select bintang from T, dia akan melihat. Dia akan melihat data dep ID ini. Nah, ternyata waktu ketiga rollback. Rollback itu apa? Kembalikan ke data semula. Wah, hilang lagi. Ya. Jadi A ini nanti apa yang dia lihat menjadi salah oleh apa yang dilakukan oleh B di B ketiga. Ya. Jadi dikatakan uncommitted saat B2. Betul. Jadi dia membaca D2 itu masih ada ID 1. Nah, sampai di sini tidak ada. Ya. Ternyata itu sebenarnya sudah berubah. Nah, biasanya memang nanti transaksi A akhirnya tahu juga berubah dengan sendirinya. Ya. Jadi seperti saudara misalkan, saudara itu semester berapa ya? Sudah lebih dari 2 atau ya? Ya. Jadi saudara sudah punya pengalaman rebutan kelompok kelas gitu ya? Punya ya? Waktu KRS gitu ya? Waktu KRS, Rento, tiba-tiba muncul. Nah itu karena seperti ini. Ya, terjadi begini. Itu namanya uncommitted dependency. Ya, jadi kita tidak mempunyai kemerdekaan untuk melihat karena orang lain atau transaksi lain itu melakukan intervensi. Ya. Itu yang dihindari, tapi tetap mungkin terjadi. Ya, tetap mungkin terjadi, tapi itu yang harus dihindari. Ada pula yang kemudian melakukan model penjadwalan. Nah, ya, jadi penjadwalan. Kalau sudah selesai baru diberikan. Nah, ini yang paling top ini. Ini penjadwalan paling top. Tapi penjadwalan ini terkesan serial banget. Ya, T1 dijalankan sampai utuh, baru T2 dijalankan. Nah, ini juga ada. Ini paling aman. Tapi bisa juga tidak begitu. Ya. Gantian, tetapi dipotong-potong. Nah, tadi kita lihat bahwa sebenarnya transaksi transfer tadi itu yang penting adalah 3 baris ini harus utuh. Nah, makanya ini 3 baris utuh. 3 baris selesai, lalu T2 dijalankan. Ya. Jadi T1 menjalankan 3 baris, artinya 6 baris. 3 baris selesai, T2 silakan ngakses. Lalu dia 3 baris sampai utuh, selesai, write. Lalu baru T1 dijalankan. Ya. Itu terus. Nah, kalau seperti ini, gimana Pak? Sama saja dengan yang satu tadi, dengan jadwal sebelumnya. Ya, jadi jadwal sebelumnya ini sama, sama. Jadi maka dikatakan like, ya, ekuivalen. Bentuknya beda, penjadwalannya beda, tetapi ini sebenarnya sama dengan ini, seperti serial. Nah ini yang tidak sama, ya, tidak sama. Nah ini akan perlu satu model yang lain, ya, karena di sini sebuah transaksi satu, ya, T1 ini dijalankan belum selesai Mas, karena belum write, ya, ini belum selesai. T2 sudah dipersilahkan untuk masuk, ya, T2 sudah dipersilahkan untuk masuk. Nah dalam hal ini yang nanti harus terjadi sebuah pengubahan. Ya. Contoh ya kalau seperti ini dilanjutkan, lihat apa yang dibaca oleh A, kemudian diproses, ini sudah ditimpa oleh T2, karena T2 sudah melakukan write. Karena T2 sudah melakukan write A, maka sebenarnya nilai A ini sudah berubah. Sudah tidak sama dengan yang dibaca oleh T1. Sehingga kalau T1 melakukan write A, maka kebalikan. Apa yang telah dilakukan T2 muspra. Tidak ada gunanya.
ya. Karena yang data terakhir adalah nilai yang dituliskan oleh T1. Nah, ini tentu hal yang tidak benar. Ya. Tapi mungkin terjadi, sangat mungkin. Ya. Oke. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita jaga? Pendek kata begini, silahkan kamu membuat jadwal yang seperti apapun, tetapi prinsipnya adalah jaga urutan. Ya. Urutan supaya seperti apa? Supaya seperti ini. Atau setidaknya seperti ini. Nah, itu yang dikatakan antri, maka dikatakan serializability. Ya, baik itu secara konflik, ya, ataupun secara view terlihat. Nah, itu jadi akan ada dua konflik serializability, ada model serializability, ada konflik, ada view. Ya. Konflik itu kalau nih, ya, jika I dan IJ adalah berurutan jadwalnya tidak konflik, hasilnya akan sama meskipun jadwalnya dibalik. Jadi kalau ada read dan write itu bertemu, ini dikatakan konflik. Ya. Tapi kalau sama, kalau read saja tidak masalah. Karena read itu kan hanya membaca. Ya, kalau write menulis, maka di sini setiap kali ada read dan write ini akan dikatakan konflik. Setiap ada write dan write tetap juga konflik. Ya. Oke, ya itu mungkin yang saya bisa sampaikan, saudara-saudara, untuk transaksi. Silahkan saudara simak ulang nanti ya, terus kemudian saudara tulis, saudara bisa dapat ambil dari sumber yang lain juga boleh. Nah, ada pertanyaan? Mas Rahmat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, memang 8 ini. Baik, kalau tidak ada, Pak. Dirangkum gimana gitu Mas Rahmat? Dirangkum gitu ya Pak ya? Ya, jadi saudara membuat rangkuman, sekitar 1-2 halaman gitu ya. Kemudian saudara kirimkan dalam format PDF. Nanti kalau saya berikan PPT-nya juga boleh, tapi jangan PPT-nya kemudian di copy paste. Jangan ya. Saya akan lebih senang saudara menulis dengan kalimat sendiri atau mungkin mencuplek dari tulisan orang lain boleh, sehingga itu akan lebih insight-nya itu dapat gitu, insight-nya dapat mungkin. Itu intinya kuliah ini begitu. Jadi jangan orang ngejar-ngejar nilai tok ya, tapi memang harus dapat ilmu. Gitu ya. Oke, kalau Ya, tidak Pak. ada, saya akhiri pertemuan ini. Nanti saya buatkan tugasnya di Kulino untuk saudara bisa kumpulkan. Ya. Mengumpulkannya saya batasi 1 hari, besok gitu ya. Jadi sekarang kuliahnya besok kumpulkan, gitu. Oke, selamat pagi, jaga kesehatan, sampai bertemu lagi. Selamat pagi. Pagi, Bang. Terima kasih, Saya Pak. putuskan, ya. Saya putuskan tutup ya.